mana-mana ada orang Kristen bangga terhadap Yesus Kristus. Tapi ada juga orang yang tidak bangga dengan Yesus Kristus. Dia menjual hak kesulungannya demi cinta dan jabatan. Pilihan dia, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberkati dengan satu pengajaran hari ini dan statement yang luar biasa ya. Pak Edwin sempat sampaikan bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam kebenaran, dalam berpikir, dalam bertindak, serta hubungannya yang selaras dengan Tuhan dan manusia. Itu perlu kita dikoreksi malam hari ini. Sesuai dengan namanya, Indonesia for You sebagai anak bangsa, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi Indonesia melalui kegiatan-kegiatan kami. Indonesia for You menjalankan misinya melalui pelayanan online atau Zoom meeting, on-site, dan juga pelayanan kepedulian serta pelayanan edukasi. Indonesia for You mempunyai 3 bidang pelayanan. Satu, In Christo Ministry, online dan on-site service. In Christo Ministry ini dilakukan, online service ini dilakukan setiap hari Senin, 1 minggu 1 kali, jam 7 malam sampai selesai, sekitar jam 9 malam. Kemudian In Christo Care Mission, itu terdiri dari holistik dan diakonia. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan di waktu mendatang, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya holistik dan diakonia. Dan itu di bawah pimpinan atau koordinator dari In Christo Care Mission adalah Bapak Pendeta Dodi Menat. Sedangkan yang terakhir ada In Christo Education. In Christo Education ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Soeharto sendiri. Puji syukur bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menyatukan hati, bisa menaikkan pujian, sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Dengan kesehatan kita, dengan kasih anugerah Tuhan, kita bisa berkumpul. In Christo Ministry Online Service mempunyai motto merajut kasih menuai jiwa. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk menggapai jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya minta Pak Direksen untuk menyajikan satu pujian. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Soeharto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yesus jadi terang dan harapan. Dia memanggil setiap insan percaya dan taat pada firman-Nya. Yang percaya dan taat kepada Yesus pasti diselamatkan. Janji-Nya teguh, takkan goyah walau badai menerpa. Kasih-Nya kekal di setiap jalannya. Mungkin tak selalu mudah, namun tangan-Nya tak pernah lelah menuntun kita seturut kehendak-Nya. Hidup yang baru di dalam kasih-Nya. Selalu mudah, namun tangan-Nya tak pernah lelah menuntun kita seturut kehendak-Nya. Hidup yang baru di dalam kasih-Nya. Yang percaya dan taat kepada Yesus pasti diselamatkan. Janji-Nya teguh, takkan goyah walau badai menerpa. Kasih-Nya kekal di setiap jalannya. Mungkin tak selalu mudah, namun tangan-Nya tak pernah lelah menuntun kita seturut kehendak-Nya. Hidup yang baru di dalam kasih-Nya.
Bapak Pendeta Edwin Matatula untuk menyampaikan firman-Nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Indah pada saatnya apabila kita bertekun dengan ajarannya, maka Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua yang hadir di dalam Zoom ini. Kiranya kasih Tuhan mengawali dan hanya nama Yesus yang ditinggikan, bukan nama kami. Kalaupun ada pikiran yang masih melayang-layang di luar daripada Zoom ini, ampuni mereka Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang tidak punya arti apa-apa, bertekuk lutut dan mengangkat tangan dan berkata, Yesus, tolong kami. Karena hidup kami hanya bersumber daripada-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir dengan penuh sukacita dan damai. Dan bawa kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Agar kami boleh mengerti bagaimana saatnya indah apabila kami bertekuk lutut di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, HP yang kami gunakan, laptop, semua di dalam pengawasan Roh Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Kasih Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan kami hari ini, kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik Ibu Bapak yang terkasih, hari ini saya mau bicara tentang the title, kehidupan haruslah bersandar pada ajarannya. Terkadang kala di dalam melewati kehidupan ini ada pilihan, saudaraku. Pilihan itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang setengah baik, ada yang kompromi, tapi ujungnya itu berbeda-beda, saudara. Nah, tinggal bagaimana proses yang kita jalani ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jawabannya ada di dalam firman ini, dan ajaran itu adalah suatu petunjuk agar kita orang percaya ini dapat melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Karena sumbernya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita bicara tentang ajaran ini, itu maka tanpa kita sadari setiap hari kita harus membaca Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, kemudian Perjanjian Baru itu ada 27 kitab dan 66 jumlahnya. Total ini itu merupakan buku yang terlaris di dunia yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyaingi Alkitab. Tetapi sangat disayangkan ada orang-orang yang kecewa terus membakar Alkitab yang mengandung janji, yang mengandung ajaran-ajaran. Kalau kita pilah lebih lanjut lagi dalam kitab Perjanjian Lama itu ada kurang lebih 929 ayat. Pasal, saudara. Kalau kita lebih lanjut lagi, ada 23.214 ayat. Terlalu banyak, saudara. Kenapa kita tidak pernah bosan mendengar firman Tuhan? Beda dengan kitab-kitab yang lain. Karena firman Tuhan ini mengandung kuasa. Ajarannya itu hidup. Lalu Perjanjian Baru itu ada 260 pasal. Ya. Terdiri dari 7.957 ayat, saudara. Mengandung ajaran-ajaran yang luar biasa. 1.000 orang berkhotbah tentang satu ayat itu pasti berbeda-beda. Lalu Anda dan saya akan bertanya, berapa lama ini ajaran ini yang dimateraikan, yang ditujukan dengan suatu buku yang disebut dengan Alkitab, Bible, Holy Bible ini, tanpa kita sadari itu ditulis oleh 40 nabi, saudara. Ya, dan itu mereka tidak pernah ketemu selama 1.500 tahun. Dan di sini kita boleh melihat, kalau tanpa kuasa Tuhan, itu berarti semuanya tidak bisa menjadi Alkitab yang kita agungkan, yang kita percayakan. Lalu ada ayat yang hanya terdiri dari cuma 2
pasal saja, yaitu di dalam Mazmur 117, lalu Mazmur 119 itu ada 176 pasal, saudara. 176 ayat. Kenapa bisa demikian? Nah, disinilah kita boleh melihat bahwa Alkitab yang Anda dan saya bacakan yang merupakan kebanggaan daripada setiap orang percaya. Kalau kita tidak baca Alkitab, rugi, saudaraku. Lewat Alkitab ini akan membentuk karakter Anda dan saya. Tinggal Anda pikir, mau hidup lebih baik, ataukah hidup ya sudah sekedar biasa-biasa saja. Kekristenan kita harus hidup tidak boleh biasa-biasa. Harus hidup di atas rata-rata orang yang tidak percaya. Kalau saudara bisa meyakini ini dan bisa taruh itu termaterai dalam pikiran Anda, maka kita akan menemukan janji-janji Tuhan. Ya. Kalau kita sudah percaya bahwa kita harus berjalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah berjalan dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus, berarti tanpa kita sadari bahwa kita harus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Apakah Anda sudah taruh itu di dalam hati Anda bahwa kita harus berperang, saudara? Apakah Anda berpikir, ya tinggal sajalah, itu kan tugas pendeta? Bukan, saudara. Pada saat Anda menerima Yesus dan terima itu ajaran, maka Anda punya satu tekad di dalam hati. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan Yesus itu merupakan kebanggaan. Bukan menjadi batu sandungan, saudara. Di mana-mana ada orang Kristen bangga terhadap Yesus Kristus. Tapi ada juga orang yang tidak bangga dengan Yesus Kristus. Dia menjual hak kesulungannya demi cinta dan jabatan. Pilihan dia, saudaraku. Tetapi ujungnya kita akan lihat, saudara tidak akan menemukan Yesus di luar sana. Tetapi Anda akan menemukan Yesus di dalam Holy Bible ini, yang merupakan petunjuk yang tidak ada taranya. Sebab itu, saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Di dalam caption yang pertama ini, saudara. Tanpa kita sadari, mungkin ibu bapak sekalian ada memakai kalung salib yang hari ini ada pakai. Itu melambangkan hubungan horizontal dengan hubungan vertikal. Horizontal itu berbicara dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu hubungan vertikal itu bicara tentang hubungan sesama manusia. Pertanyaan, jawaban ada dalam diri kita masing-masing. Berapa persenkah dalam sehari Anda membangun hubungan dengan Tuhan sebagai hubungan vertikal, horizontal, saudara? Vertikal. Jawabannya ada di dalam tangan Anda. Dan berapa persen Anda membangun hubungan dengan manusia? Tinggal pilih, saudara. Kalau Anda membangun hubungan dengan manusia itu persentasenya lebih banyak daripada hubungan dengan Tuhan, pasti Anda akan kecewa. Pasti Anda tidak akan melakukan pekerjaan baik. Pasti Anda melakukan kompromi-kompromi yang jahat. Dan karena tidak melibatkan Tuhan yang berperkara di dalam hidup Anda dan saya. Dua hal ini terkadang kita berkata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kan saya tidak ada di dalam komunitas ini. Kan saya masih ada di luar gereja. Kan orang lain tidak melihat saya. Betul, saudara. Tapi saudara harus ingat bahwa Yesus Kristus yang kita percaya itu tidak pernah tidur sepanjang malam. Walaupun baterai Freddy kasih iklan sepanjang malam tidak pernah mati, listrik mati, tetap mati saja, saudara. Ada expired. Bahwa baterai itu tidak kekal. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah adalah kekal. Dan oleh sebab itu, saya sangat heran
Kalau ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan berkata, aduh, saya malas kalau mau berdoa untuk Tuhan. Sehingga kita menemukan, ya, berapa persen sih kita mencintai Tuhan? Yang tadi saya sudah katakan. Kalau presentasi Anda mencintai manusia itu lebih, pasti Anda akan kecewa. Kalau Anda mencintai Tuhan, maka dia akan mengatur segala sesuatu buat Anda. Ya. Pasti, saudara. Ada pertanyaan lagi, ya saya ini kan sudah melayani Tuhan di gereja, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kenapa saya tidak melihat mujizat itu terjadi? Berarti Anda dan saya ada di jalur yang tidak benar. Ya. Kalau Anda dan saya ada di jalur yang benar, pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itu bagian yang kedua, ayat yang kedua itu bunyinya demikian. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6, saudara. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya ulang sekali lagi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalau tadi pada caption yang pertama itu mengasihi manusia dan Tuhan. Ini lebih khusus lagi. Dia katakan mengasihi aku, berarti seluruh eksistensi Anda dan saya ini diserahkan semuanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Tidak ada yang lain. Tetapi lewat perjalanan hidup Anda dan saya, pertanyaan yang pertama, kenapa banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen sudah melayani Tuhan, meninggalkan pekerjaannya dengan catatan, dengan bangga, aduh saya sudah sibuk, pekerjaan saya terlalu banyak. Pada saat Anda belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan belum berikan Anda usaha, siang malam Anda berdoa sampai nangis-nangis untuk Tuhan. Di saat Tuhan sudah memberikan Anda cerah, harapan baru, sinar kemuliaan yang memberkati Anda, lalu Anda tinggalkan Yesus. Saudara, ingat bahwa hidup Anda dan saya di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai orang kontrakan. Kontrakan itu selesai, maka selesai sudah, saudara. Seberapa jauh kita mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahku. Tapi kebanyakan orang memakai hal-hal yang tidak lumrah. Di sini nggak ada. Di dalam Imamat 26 yang pertama saya baca demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini kan bertentangan, saudara. Kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah mengenal akan kuasanya, merasakan kuasanya. Kita sudah mengerti tentang perintah-perintahnya. Kok ada orang Islam, ya, pakai kuasa-kuasa kegelapan lah, pakai segala patung-patung lah. Tuhan berkata, akulah Tuhan. Kalau aku adalah Tuhan berarti enough, saudaraku. Hidup Anda dan saya itu Tuhan yang atur. Kita harus bangga. Hidup Anda dan saya Tuhan yang berpegang kendali. Mari saudara. Malam ini saya mengajak supaya ubah paradigma Anda dan saya. Pusatkan semua pada ajarannya. Tidak ada buku yang lain di dalam dunia ini yang terkenal, yang dibeli banyak orang, yang suka dibaca, hanya Holy Bible, hanya Alkitab, saudara. Tapi kenapa? Pola pikir Anda, ya,
pikiran, perasaan dibutakan dengan hal-hal duniawi, sehingga Anda begitu kecewa. Anda tidak lagi mendengar akan ajaran-ajaran yang menjadi pusat petunjuk bagi kehidupan orang percaya. Karena kita telah mengenal Yesus Kristus. Lalu prioritas kita kasih kepada hal-hal yang dunia. Saudara, kalau malam ini ada saudara, bertobat saudara. Waktu tidak bisa kita main-main saudara. Anda tidak bisa prediksi bahwa nanti umur sekian Anda akan dipanggil Tuhan, nggak ada semacam itu. Justru mulai dari saat ini kita tanamkan hal-hal yang baik, perintah-perintah Tuhan kita pegang saudaraku dalam hati dan pikiran sebagai dasar. Tidak ada yang lain saudaraku, hanya ketaatan yang membuat Anda dan saya bahagia bersama dengan Yesus. Apapun persoalan yang Anda dan saya terima, masih ada Tuhan untuk persoalan Anda dan saya. Kalau kita bisa mengerti ini, berarti pola pikir kita, perasaan, itu di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berjanji itu, Dia pasti akan lakukan. Tuhan kita bukan sama dengan manusia. Janji-janji tapi tidak bisa direalisasikan. Tetapi kalau Tuhan berjanji, pasti saudara. Abraham Tuhan janji, pasti. Sadrak Mesak Abednego yang taat kepada perintah-perintahnya, dia menolong. Pada saat dunia sudah melepas tangan, dia berkata, kalau kamu ikuti aku pasti akan memberikan pekerjaan yang lebih layak. Tapi dia berkata, tidak. Aku masih berpegang pada perintah-perintahku Tuhan. Apa yang terjadi saudara? 3 orang masuk di dalam perapian, yang kelihatan 4 orang. Begitulah kehidupan setiap orang yang berpegang pada perintah-perintah, pada ajaran-ajaran Kristus, selalu menghidupkan dan selalu memberikan hal-hal yang baru dalam hidup Anda dan saya. Karena kita yakin dan sangat percaya, bersama dengan Tuhan Yesus ada kemenangan, bersama dengan Tuhan Yesus ada sukacita, bersama dengan Tuhan Yesus ada damai yang tidak bisa disediakan oleh manusia. Toko damai dan toko bahagia ada banyak saudara. Tapi di dalam toko itu ada transaksi narkoba. Orang luar tidak tahu. Tapi Anda berpikir, ini aman. Mau sampai kapan Anda berbuat jahat ditutupi dengan toko damai dan toko bahagia? Waktunya selesai, Anda akan dihukum. Hidup ini punya kepastian. Sebab itu kita masuk lebih dalam, saudaraku. Di dalam caption yang berikut ini, lewat masih dengan firman Tuhan, saya coba merenungkan ajaran Kristus Yesus bukan hanya diketahui, namun, nah ini yang paling hebat saudara, namun dilakukan sebagai itu dasar kehidupan setiap orang percaya. Ada banyak orang hafal firman Tuhan saudaraku, tapi dosa jalan terus. Ada banyak orang hafal firman Tuhan, ayat-ayat, masuk di YouTube dan segala macam, berayat, berpasal-pasal dihafal, tapi maling jalan terus. Ya. Ada pendeta berkhotbah di mimbar, nakuti jemaat dengan hal-hal yang diambil daripada firman Tuhan supaya jemaat takut. Kalau jemaat yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, maka roh Tuhan akan bicara, saudaraku. Firman Tuhan ini bukan dipermainkan. Firman Tuhan ini mendidik Anda dan saya supaya hidup jauh lebih baik dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk hormat, puji, kemuliaan bagi namamu di mana Anda dan saya berada. Sehingga jawabannya ini, saudara. Milikilah iman percaya. Kalau Anda sudah memiliki iman percaya, berarti Anda harus siap untuk berperang yang tadi saya bilang, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena iman itu timbul daripada pendengaran, saudara. Ya, sesuatu yang belum kita dengar, yang belum kita tahu, kita berdoa, kita minta, Tuhan pasti lakukan. Ya, kita harus berdoa untuk anak-anak, walaupun kita saat ini
Tuhan izinkan anaknya belum kawin, tapi kita sudah prediksi ke depan Tuhan, berdoa supaya anak-anak saya menemukan suaminya yang mengasihi dia dan anak-anak cucunya sampai mantunya diberkati dan takut akan Tuhan. Apakah saudara sudah lakukan itu? Ambil tindakan profetik untuk hidup Anda dan saya. Kalau Anda bisa melakukan secara iman dan percaya itu, maka apapun yang Anda lakukan terasa mudah untuk bisa melewati hidup-hidup yang penuh dengan tantangan ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16 bunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini percaya, saudara. Ya. Ini percaya, saudara. Eropa dan Amerika tidak percaya. Ya. Tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Malah kita ke gereja, mereka menertawakan kita. Ngapain kamu ke gereja? Wong Tuhan gak ada kok. Karena mereka belum mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan ini iya dan amin, mengandung arti, mengandung sukacita, ajaran-ajaran yang positif untuk membangun karakter Anda dan saya. Untuk bisa kita menerobos hari depan yang penuh dengan tantangan. Pasti ada kebahagiaan. Sebab itu saudara, marilah kita harus memiliki iman percaya. Walaupun semuanya belum terjadi, kita kuat dan doa, Tuhan jadikanlah keluarga kami ini keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikanlah mantu saya ini keluarga yang takut akan Tuhan. Jadikanlah anak-anak dan cucu-cucu mantu ini semua takut akan Tuhan. Untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu, dan pakai mereka sungguh untuk menjadi saluran berkat. Itu yang paling penting, saudara. Nah, ini yang orang Kristen susah melakukan ini. Yang kedua, harus bisa mengampuni. Ini yang berat, saudara. Ya. Mengampuni itu, aduh, tidak ada yang berat. Tapi kalau di dalam pikiran Anda ini masih banyak mengandung kuciwa, Anda tahu kuciwa itu? Kuciwa itu punya teman dengan kebencian. Kalau kebencian itu sudah sampai di stadium 6, itu pasti. Masuk gereja pun kita lihat, aduh, ini racun tikus, dia ada duduk di sebelah kiri lagi. Aduh, ini saya tadi berdoa dari rumah minta supaya ada yang jangan menghalangi saya. Tiba-tiba saya masuk, aduh, ini racun tikus. Coba, teman saja dia bilang racun tikus. Masa bisa orang Kristen seperti itu, saudaraku? Harus bisa mengampuni. Apalagi sekarang sudah modern, saudara. Ya, istri dan anak berkelahi saja pakai HP. Apalagi mau minta duit untuk belanja, taruh itu duit di meja. Suami bilang, saya sudah taruh duit di meja. Model kayak begitu. Hari Minggu kita melayani, saudara. Shalom, Bapak. Kemunafikan yang jalan. Apa ajaran itu benar? Enggak, saudara. Kita menambah berat beban dosa dalam hidup Anda dan saya. Mau dia pendeta, mau dia pengerja di gereja, jagalah kekudusan hidup. Dan harus bisa mengampuni, saudaraku. Kekristenan kita tidak bisa ditawar-tawar. Harus bisa mengampuni. Lalu ada yang bilang, aduh, Bapak Pendeta tidak bisa merasakan betapa pahitnya. Ya, saat itu memang pahit. Sudah 10 tahun yang lewat, masa kamu masih membenci dia? Untuk apa kamu ke gereja tiap hari? Doa itu mentok sampai di plafon. Tidak bisa tembus lewat plafon, saudaraku. Karena kebencian itu sudah mendarah daging. Matius 6 ayat 14 bunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Coba. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Doa Bapa kami, saudara. Apabila ada kesalahan itu, minta ampun dulu. Lalu untuk membenarkan yang salah dibilang, kan Tuhan tahu saya punya hati. Ada model kayak gitu. Itu namanya kompromi untuk memperbaiki, untuk membenarkan diri yang salah. Gak bisa, saudaraku. Kekristenan kita tidak bisa kompromi. Firman Tuhan ajaran bilang harus mengampuni, kita harus bisa mengampuni. Gak bisa pakai tawar-tawar, saudara. Temannya yang ketiga, cintailah musuh. Kalau Anda dan saya sudah bisa mencintai musuh itu di dalam doa pribadi, Anda akan sebut dia, itu Tuhan yang menghendaki.
Tapi kalau Anda tidak menyebut dia, tidak mencintai dia, lalu Anda bilang, Tuhan, ini dia sudah terlalu banyak menyusahkan, biarlah hari ini Tuhan cabut nyawanya. Nggak ada model kayak gitu, saudaraku. Nggak ada. Anda harus bilang, Tuhan, dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Saya mengasihi dia, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamak dia, supaya dia boleh menjadi anak-Mu yang baik dan taat dan setia kepada Tuhan. Banyak kekristenan yang sudah percaya, yang sudah melayani, tidak bisa doa kayak begitu, saudara. Karena poin yang kedua ini tidak mengampuni, tapi bisa harus mengampuni. Maka poin yang ketiga, kita harus mencintai musuh. Kita memberikan dia hal yang istimewa. Pada saat hari Natal, kita kasih dia hadiah. Dia akan bilang, kok itu baik betul ya. Padahal kan papa kan kemarin musuhi dia, pukul dia, tapi kok bisa baik kayak gitu Pak ya. Orang akan terpukul, saudara, melihat cinta kasih. Kita praktekkan hidup itu sebagaimana Kristus disengsarakan, tapi dia akan, apakah dia membenci Anda dan saya? Enggak. Dia membebaskan Anda di kayu salib, dia mati untuk Anda dan saya, untuk menerima kebenaran dan dimeteraikan itu dalam hidup Anda. Matius 5 ayat yang ke-44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Harus ada berdoa, saudara. Berdoa untuk dia. Pasti Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu. Lalu yang kelima, dapat melayani sesama di dalam kasih. Ini banyak orang, saudara. Ya. Ada yang sekarang kan kata modern kan pencitraan. Ya. Pencitraan. Untuk apa pencitraan, saudara? Tuhan tidak menilai Anda punya pencitraan. Tuhan menilai hati Anda. Galatia 5:13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kekristenan Anda dan saya sudah merdeka, saudara. Tetapi demi untuk jabatan, kita harus pencitraan. Gak bisa, saudara. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kembali lagi, dosa, saudara. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih ini akan membungkusi Anda, karena di dalamnya itu karena ada takut akan Tuhan. Kita sudah mengenal ini ajaran, dan ajaran itu termaterai dalam hati Anda dan saya, maka kita mengaplikasikan itu lewat kasih. Dan orang akan terkesima. Dan oleh sebab itu, saudara, kita dipanggil dapat melayani sesama di dalam kasih. Kalau kita sudah bisa melayani di dalam kasih, maka jawaban yang kelima, jaga kekudusan hidupmu. 1 Tesalonika 4 ayat yang kelima. Karena inilah kehendak Allah yang mengudus pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ada orang kalau meninggalkan keluarga itu, aduh, apalagi laki-laki, ya, aduh senangnya minta ampun, apalagi tinggal di hotel, aduh. Tapi di sini nggak ada, saudara. Saya dari rumah, istri saya bilang, Pak, hati-hati kalau jalan, siap. Dan itu istri yang baik, dia doa di rumah, saudara. Ikat kaki daripada suaminya, supaya jangan pergi kemana-mana. Dan kalau suami yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, ini yang saya lakukan setiap hari, saudara. Apabila saya jauh dari keluarga, saya berdoa masuk kamar hotel itu, dan saya minta tuntunan, supaya apa yang saya kerjakan hari ini dibuat berhasil, karena Tuhan Yesus. Harus kada itu, saudara. Lalu yang keenam, saudara, di scroll ke atas. Nah ini. Yang keenam bunyi demikian, saudara. Milikilah kerendahan hati. Ini udah terlalu jauh nih. Bagian yang keenam, turun ke bawah sedikit, Pak. Milikilah kerendahan hati. Nah ini dia. Nah ini. Milikilah kerendahan hati. Kalau kita sudah melayani, otomatis kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Orang Kristen ini banyak yang sombong, saudara. Ya. Apalagi sudah punya rumah baru. Wah, punya mobil baru. Aduh,
Dia bilang, ini kan usaha saya sendiri. Loh kan bukan Bapak setiap malam berdoa untuk Tuhan minta berkat. Oh enggak, itu dulu. Sekarang enggak, ini saya. Tuhan dengar, aduh ini anak nih, dia sombong betul ya. Nanti saya cubit dia punya kuping, ICU dapat saudara. Tapi di sini enggak ada. Semua takut akan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Milikilah kerendahan hati. Kita nggak percuma, ngapain mesti sombong sih? Sombong tuh banyak orang benci Anda dan saya. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, di dalamnya tuh ada kasih, di dalamnya tuh ada sukacita, di dalamnya tuh ada segala-gala. Kita mempraktekkan akan kasih dan memiliki keberadaan tentang Yesus Kristus. Wong lahir saya dari kandang yang hina. Bagaimana dia tidak punya kerendahan hati? Ya. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tinggal pilihan di tangan Anda. Mau terus sombong ya sudah. Sampai selesai. Tapi kalau kita merendahkan diri berarti Tuhan yang ditinggikan. Bukan Anda dan saya. Bukan kepintaran. Karena kepintaran hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Lalu yang ketujuh, saudara, bangunlah hubungan dengan Tuhan lewat doa. Berapa banyak yang terlebih laki-laki. Laki-laki itu kan kepala keluarga. Laki-laki itu kan bertanggung jawab. Ya. Harus kita lakukan ini. Jangan bilang, aduh mak, hari ini kan saya sudah kasih duit kan banyak. Kenapa makannya kayak begini? Laki-laki, aduh itu istrinya itu kerja lebih banyak daripada suami. Dia multi, saudara. Ya, dia bisa telepon, dia bisa gendong anak, dia bisa masak. Laki-laki nggak bisa. Somse. Ya, Pak, tolong buka itu ada tamu. Enggak, saya nggak bisa, saya lagi terima telepon. Ya, saya lagi gendong anak. Matiin kompor, pergi. Buka pintu. Itulah keteladanan daripada istri. Jadi jangan marah-marah istri. Karena dia itulah sebagai penolong. Laki-laki Alkitab itu tidak ada tulisan sebagai penolong. Nggak ada. Istri yang menjadi penolong. Cuma istrinya yang jadi pembuat dosa, saudaraku. Hawa yang menjadi pembuat dosa. Sehingga Anda dan saya sampai saat ini. Kita harus hubungan. Doa. Tuhan lewat doa. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada orang minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Sehingga bertahun-tahun dia minta, Tuhan tidak pernah jawab. Lalu bilang, Tuhan marah untuk saya. Ada dosa. Lalu teman-teman di kantor di gereja bilang, kamu bikin dosa kali. Jadi Tuhan gak dengar doa. Bukan. Anda minta yang salah. Lalu yang ke-8, saudara, salibmu adalah suatu proses pendewasaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara lihat kalau di sawah itu ada sapi yang ditarik oleh orang. Dia ke kiri, dia ke kanan. Coba kalau tarik dengan tali. Lalu sapi itu ke kiri, kita ke kanan. Apa yang terjadi, saudara? Kita capek sendiri. Jadi mengikuti Tuhan itu. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini bicara tentang proses kehidupan. Supaya kita tidak capek, saudara. Capek buat dosa lah. Pergumulannya belum dijawab Tuhan lah. Karena dari diri Anda dan saya. Ajaran-ajarannya tidak termeterai dalam hidup Anda. Lalu yang ke-9, saudara. Beritakan kabar baik yang membawa keselamatan. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ini persoalan, saudara. Berseru setiap malam kepada Tuhan tapi tidak percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berarti Anda dan saya terpanggil untuk memberitakan kabar baik. Itu bukan sebagai tugas pendeta, saudara. Apabila Anda percaya, maka itu akan termeterai dalam hidup Anda. Beritakanlah kesaksian itu bagaimana Tuhan menolong Anda. Beritakan kabar baik itu, jangan simpan itu kabar baik. Supaya lewat kabar baik itu banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus. Saya simpulkannya seperti ini, saudara. Bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam kebenaran dan dalam berpikir, bertindak serta ada hubungan yang selaras dengan Tuhan dan manusia. Ini naik ke atas nih. Di scroll ke atas saja. Nah, itu dia. Nah, ini bagian B yang terakhir, saudaraku. Saya mencoba menggabungkan ada 10 perintah Allah. Bagaimana itu hubungan dengan ajaran Kristus di dalam perjanjian baru? Kalau dalam perjanjian lama itu kan gigi ganti gigi, kuping ganti kuping. Jadi kalau setiap ada pembalasan, setiap ada hal-hal yang negatif harus dibalas. Tetapi dalam perjanjian baru tidak ada model itu. Yesus Kristus memberikan yang terbaik untuk Anda. Jawabannya seperti ini, saudaraku. Jawabannya seperti ini. Nah, ini dia. Bagaimana hubungan ajaran Kristus Yesus dengan 10 perintah Tuhan? 1, ya. Dikatakan demikian, 10 perintah Allah. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat patung yang disembah. 3, jangan menyebut Tuhan, nama Tuhan dengan sembarangan. 4, kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah orang tuamu. Yang ke-6, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, jangan membunuh. Yang ke-10, jangan mengingini orang lain. Ini hal yang dikatakan ini hampir setiap hari. Ada sudah kawin, ini masih ingin istri orang lain. Saya juga heran itu. Istri sudah cantik di rumah, masih saja lihat masuk gereja, lihat istri orang pakai baju yang kurang bahan, mulai. Itu laki-laki punya kebiasaan itu laki-laki yang tidak takut akan Tuhan itu. Mulai korek. Ibu tinggal di mana ya? Aduh, kok bisa dalam gereja kayak gitu loh? Padahal sementara dengar firman ini, sudah ada istri. Lalu istri tanya, itu siapa sih Pak? Saya punya teman lama. Padahal sudah tukar nomor HP ini. Tuhan Yesus tolong model-model seperti ini, saudara. Yang ketawa itu biasanya pelaku itu. Dulu-dulu, sekarang enggak. Saudaraku, bagaimana kita bisa melihat hubungan ini ya? Apakah dia terputus? Enggak terputus, saudara. Firman Tuhan ini perjanjian lama dan perjanjian baru ini satu paket komplit. Tapi kadang-kadang orang bicara enggak, itu sudah putus. Berapa banyak yang saat ini sedang viral di mana-mana bicara tentang perpuluhan lah, segala macam. Kata itu hanya untuk pendeta, jangan dikasih. Itu hanya untuk memperkaya pendeta. Jangan. Itu satu paket, saudara. Itu hati yang berbicara. Firman Tuhan ini bicara. Kita masuk di dalam yang pertama ini. Ajaran Kristus yang utama adalah hukum kasih yang memiliki hubungan dengan 10 perintah Tuhan. Itu betul, saudara. Ya, saudara boleh baca dari kitab perjanjian lama sampai yang baru itu ada 66 kitab. Itu ada kasih. Hubungannya sangat erat, saudara. Ya. Itu ada hubungan kasih. Tanpa hubungan kasih, Yusuf tidak bisa diangkat sebagai Perdana Menteri, walaupun dia sudah disesat dan dia sudah membuat hoaks untuk saudara-saudaranya, tapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengangkat dia, Tuhan kirim dia sebelumnya terjadi kelaparan waktu itu.
ada kasih di dalamnya, saudara. Ada orang bilang, enggak, itu enggak ada hubungan kasih kok, itu hanya sejarah. Enggak ada begitu, saudaraku. Kasih itu dari zaman dulu perjanjian lama sampai hari ini. Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Ini loh, jangan makan ya buah ini. Tapi makan juga kan haus kekuasaan, tergoda. Yang kedua, 10 perintah Tuhan adalah dasar etika bagi orang Kristen dengan prinsip hubungan Allah dan manusia. Itu betul, saudara. Jadi 10 perintah ini semua perintah. Jangan membunuhlah, jangan mencurilah. Tapi banyak tuh korupsi yang ada di Republik ini sudah masif. Mulai dari tingkat desa sampai tingkat di pusat, hanya semua lakukan itu. Jawabannya cuma satu. Karena tidak ada rasa takut akan Tuhan. Selesai. Kalau orang ada rasa takut akan Tuhan, itu hak orang lain dia tidak mungkin ambil, saudara. Dia selalu pegang itu. Ada etika yang ada rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga, ajaran Kristus Yesus adalah paradigma baru dalam penerapan 10 perintah Tuhan dalam kehidupan keseharian yang menekan tentang kasih dan pengampunan. Ada orang sudah mengasihi, tapi mau beri pengampunan susah. Kalau dalam perjanjian lama kan gigi ganti gigi. Kalau dalam perjanjian baru enggak. Kita harus mengasihi. Walaupun dia sudah salah kepada kita, udah kita mengasihi dia. Berilah dia pakaian, berilah dia makan. Ajaran Kristus Yesus menggenapi dengan mengajarkan kasih lebih dalam dan luas dalam berbagai situasi dan kondisi. Betul, saudara. Nah, kita bisa melakukan 4 hal ini kalau ada takut akan Tuhan. Aduh, ajaran Tuhan itu sangat kompleks dan sangat berbahagia kalau kita bisa melakukannya dengan sempurna. Lalu yang kelima, saudara, secara spesifik Yesus memberikan semangat kasih yang menjadi inti dari perintah-perintah agar kehidupan orang Kristen harus hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kasih. Kalau kita bisa melakukan 5 hal ini, saudara, hidup ini akan berbahagia. Hidup ini tidak ada lagi yang bisa merepotkan orang lain. Karena poin yang pertama, sudah ada rasa takut akan Tuhan. Lain tidak ada, saudara. Dengan demikian, saya coba menyimpulkan dari bagian A dan B, jawabannya seperti ini. Nah, ini saudara. Saya coba membangun logika seperti ini. Ini ibaratnya batu yang dulunya tadi digambarkan untuk menerima 10 perintah Allah, tapi karena Musa kecewa, dia lemparkan itu karena melihat pengikutnya menyembah yang lain. Saya coba demikian. Takut akan Tuhan, menghormati hadiratnya. Setia adalah ajaran dan perintah yang harus dilakukan agar hidup berkenan kepadanya. Itu betul, saudara. Tinggal pilihan di tangan Anda. Anda mau mengikuti ajaran yang merupakan sumber dari setiap orang percaya, ataukah Anda tidak mau mengikuti ajaran, ataukah Anda mengikuti ajaran tapi waktu-waktu tertentu cari firman saja. Ini firman ini cocok untuk saya. Ini bukan cocologi, saudaraku. Ini firman Tuhan yang kita tidak bisa pilih-pilih. Semua firman Tuhan itu mengandung arti dan mengandung kuasa untuk hidup Anda dan saya. Dan oleh sebab itu, saudara, marilah kita belajar untuk mengagungkan akan nama Tuhan Yesus ini lewat kehidupan kita harus bersumber pada ajarannya. Karena ajaran itu adalah Tuhan sendiri, firman itu adalah Tuhan sendiri, yang punya kuasa, yang sanggup memberikan Anda hikmat dan kekuatan. Itu sumbernya dari Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tapi firman ini akan membakar seluruh hidup kita. Boleh mengerti bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena ajaran-ajaran itu mengandung hikmat dan kuasa yang sanggup berubah setiap orang yang mau melakukan ajarannya dan perintahnya. Terima kasih Bapak.
Hamba lepaskan berkat sukacita damai bagi saudara-saudara kami yang malam hari ini berkumpul ada 28 orang. Dan tentunya karakternya berbeda-beda Tuhan. Tetapi biarlah karakter itu boleh disatukan oleh kuasa dan kasih-Nya dan ajarannya yang memberikan kami hidup dengan damai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba boleh berdoa. Biarlah sayang Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus yang menjadi prioritas. Dan Tuhan Yesus yang menjadi sumber bagi kehidupan kami. Malam ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan untuk Pak Paul. Ya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menguatkan kita, menegur, mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan, setia dan taat, bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh dikuatkan, kita boleh dilindungi. Tadi Pendeta Edwin Matatula sudah menyampaikannya. Kiranya semua yang sudah disampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita yang hadir pada malam atau siang sore hari di Eropa. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, Pak Derikson Sijabat bisa boleh menyampaikan lagi lagu sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Saya persilahkan, Pak. Berada di baik-Mu, itu suatu kerinduanku, menikmati hadirat-Mu indah bersama-Mu. Berbagai rintangan pastikan terlewati, karena kasih setia-Mu di pihakku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, kasih setia-Mu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagi-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, dari segala kehidupan dunia. Rintangan pastikan terlewati, karena kasih setia-Mu di pihakku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai, kasih
setiamu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagimu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai. Dari segala kehidupan dunia, ku bersyukur padamu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai. Kasih setiamu selalu melingkupiku. Ku bermazmur bagimu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak ternilai. Dari segala kehidupan dunia, kehidupan dunia, kehidupan dunia. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan lagunya, Indah Hadirat-Mu. Itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Edwin Matatula. Bersama Tuhan, kasih karunia akan melingkupi kita semua. Lagu yang indah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta Ibu Yansyah untuk menyampaikan doa syafaatnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh kasih dan anugerah Tuhan kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan yang indah malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan. Kami sangat menyadari Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini. Semuanya hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan Yesus. Untuk ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan. Untuk Indonesia for You Tuhan. Dan En Kristo Tuhan ministry yang tetap sampai ada hari ini Tuhan. Dan memberikan kesempatan bagi kami Tuhan. Untuk kami selalu boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Indonesia for You dan En Kristo ministry Tuhan. Semakin solid Tuhan, harmonis Tuhan. Dalam kesatuan pelayanan misi. Memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Tuhan. Buat setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah memberikan kehormatan untuk pelayanan ini Tuhan. Mulai dari Bapak Paul Tuhan, Bapak Pendeta Soeharto Tuhan, Pak Lut, Pak Derikson Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua Tuhan Yesus yang selalu setia, Pak Johan Untung. Bahkan Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Satukan terus kami, satukan hati kami, untuk kami sama-sama bergandengan tangan, untuk kami boleh melayani Tuhan, melalui Tuhan, Indonesia for You, melalui En Kristo Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayanan ini Tuhan, ada banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika Tuhan Yesus, orang-orangnya Tuhan Yesus,
jiwa-jiwa mereka boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Kristo Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ada banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan Yesus untuk Indonesia for You dan in Kristo in Tuhan. Kami percaya akan terus berlanjut Tuhan, sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami minta biarlah kuasa-Mu Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terus Tuhan setia di dalam Tuhan melayani persekutuan ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Engkau terus Tuhan memberikan semangat dan gairah dengan roh yang menyala-nyala untuk kami boleh melayani Tuhan Yesus melalui Kristo ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibadah malam hari ini Tuhan, yang sangat memberkati kami Tuhan, melalui hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Edwin ya Tuhan. Kami berdoa biar terus Engkau memakai hamba-Mu Tuhan, semakin Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan, dan biar Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biarlah ada tanda heran, ada mujizat Allah menyertai ya Tuhan. Kiranya semua juga Tuhan peserta yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami juga semua menerima berkat kasih anugerah Tuhan yang baru dan semakin kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah yang dilakukan ini Tuhan bukan ibadah biasa-biasa atau rutinitas saja Tuhan, tapi di sinilah kami belajar Tuhan, untuk kami semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin berbuah bahkan berakar di dalam Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, untuk Pendeta Edwin ya Tuhan, Engkau memberkati istri, anak-anak, keluarganya Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia Tuhan, biar ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Bahkan kami juga malam hari ini Tuhan teringat Tuhan, buat Tuhan setiap kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, jika di antara kami Tuhan ada yang sedang mengalami beban pergumulan hidup, kami percaya bahwa kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan, yang sanggup Tuhan menolong Tuhan setiap kami yang ada Tuhan. Bentuk apapun persoalan masalah kami Tuhan, ada Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kami, yang selalu menolong kami Tuhan, memberikan kekuatan untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau ada yang lemah dikuatkan, yang susah dihuburkan, yang sakit disembuhkan, di dalam nama Yesus Tuhan, semua peserta yang hadir malam hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, ada kekuatan baru, ada pemulihan terjadi Tuhan, bagi setiap kami yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kiranya juga seluruh Tuhan anggota ya Tuhan Yesus and Kristo Ministry, dan juga Paguyuban Sili Asih, yang di bawah pimpinan Bapak Wahyu Tuhan, dapat semakin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan saat-saat ini ya Tuhan, bahwa saat-saat di mana penuaian jiwa terbesar akan terjadi Tuhan. Ada banyak orang yang mencari Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ada banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami hamba-hamba Tuhan, setiap kami orang-orang percaya, kami ya Tuhan diutus ya Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus memenangkan jiwa-jiwa. Karena itulah Tuhan Yesus yang Tuhan perintahkan bagi kami, untuk kami pergi jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Baptislah mereka Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini adalah tugas-tugas kami sebagai orang-orang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan bangsa kami ini Tuhan. Bangsa Indonesia selalu ada di hati Tuhan. Mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami ini Tuhan. Hari ini kami datang kepada-Mu bersatu hati. Kami Tuhan mengangkat tangan kami memberkati Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati setiap jajaran pemerintahan Indonesia Tuhan. Baik lembaga eksekutif, legislatif Tuhan, maupun yudikatif Tuhan. Berikan kepada mereka semua hikmat agar bisa memimpin negeri ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami perkatakan pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang berdiri di dalam kebenaran Tuhan,
pemerintahan Tuhan Yesus yang melakukan kebenaran ya Tuhan, yang setiap putusan yang mereka ambil biar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada roh-roh Tuhan pemecah belah Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau mengacaukan bangsa kami bersatu hati malam hari ini. Kami tolak, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia terima lawatan Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan. Terjadi mujizat demi mujizat atas Indonesia Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap Tuhan suku-suku yang ada Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa setiap Tuhan Yesus desa, kota ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, pulau-pulau Tuhan, gunung-gunung Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Sumber daya alam Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, diberkatilah Tuhan bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat Tuhan, yang selalu Tuhan menolong bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan semua pemerintahan sampai ke tingkat RT, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, kami Tuhan percaya ya Tuhan Yesus Tuhan, bahwa Indonesia Tuhan akan menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga terus berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan kondisi alam Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau jauhkan negeri ini Tuhan dari bencana-bencana alam, malapetaka Tuhan, serta pertikaian antar suku. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami Tuhan tolak semuanya dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya Tuhan. Dan jikalau ada badai datang Tuhan, ada Tuhan bencana alam terjadi Tuhan, tanah longsor Tuhan, banjir Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau ini terjadi oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran ya Tuhan, daripada pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau ampuni ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Indonesia Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami malam hari ini. Sekali lagi kami mau bersyukur buat hamba-hambamu yang sudah melayani malam hari ini Tuhan. Mulai dari Bapak Pendeta Edwin Tuhan, mulai juga dari Bapak Derikson ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Pak Paul Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan. Pak Dodi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berikan selalu gairah semangat Tuhan. Umur mereka Tuhan Yesus mungkin tidak muda lagi, tapi roh mereka hari lepas hari dibaharui Tuhan, sehingga ada semangat, ada gairah, roh menyala-nyala untuk mereka boleh melayani Tuhan. Oh kami percaya Tuhan Yesus, kami melayani Tuhan untuk kemuliaan, bukan untuk kemuliaan diri kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, biar kami sama-sama membangun kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Indonesia for you Tuhan Yesus, and Kristo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, mari kita akan mengakhiri. Bapa kami di surga, terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah en Kristo malam hari ini dari awal sampai akhir. Kami sudah diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami pelaku, bukan hanya pendengar, dan jadikan kami menjadi berkat dimulai dari keluarga kami sampai kepada lingkungan masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan saat ini kami akan menerima berkat dari Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati adonanmu, diberkati setiap apa yang engkau keluar kerjakan, dan keluar masukmu Tuhan akan memberkati. Engkau di bawah Tuhan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kami terima berkat Tuhan demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu pada malam ini. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk
Bapak Pendeta Edwin Watatula, bukan hanya dengan khotbah saja, tapi dengan puji-pujiannya. Bapak Dirksen bersama Ibu yang sudah menaikkan pujian, Pak Dodi, Pak Pendeta Soeharto, Ibu Yanshe, Pak Pendeta Johan Untung, dan semua bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya, Pak Beni Lukas di Jawa Tengah. Ya, terima kasih untuk semua kehadirannya bersama kami. Ibadah kita seperti biasa akan diselenggarakan minggu depan, hari yang sama, jam yang sama. Dan akan ada kesaksian dari seorang bapak, yaitu Pak Setiadi, yang akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dengan mujizat dari sakit beliau. Hari ini luar biasa sekali ya, kita sudah sama-sama menerima berkat penyampaian kebenaran firman Tuhan, dan sungguh juga kita diberkati sekali. Terima kasih banyak Pastor Edwin. Juga pujian yang luar biasa dari suaranya Pastor Edwin sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita diberkati dengan satu pengajaran hari ini dan statement yang luar biasa ya. Pak Edwin sempat sampaikan bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam kebenaran, dalam berpikir, dalam bertindak, serta hubungannya yang selaras dengan Tuhan dan manusia. Itu perlu kita dikoreksi malam hari ini.